Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ardi dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat dengan pelajaran sebelumnya di hari Jumat kemarin? Bagaimana? Ada yang tahu? Kemarin kita belajar apa aja? Ada yang bisa menjelaskannya? Ya, benar. Kemarin kita telah belajar tentang kejujuran dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang dimana Nabi Muhammad ketika berdagang, membawa dagangannya dari Khadijah, beliau selalu berdagang dengan dalam kejujuran. Sehingga Khadijah menyukai kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, pada usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Ayo, yang tahu angkat tangan. Ya, benar. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Ayo, yang tahu angkat tangan. Ya, benar. Hebat. Nama ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah, dan nama ibunya adalah Aminah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya adalah kejujuran Nabi Muhammad, dan sekarang yang kita akan pelajari adalah keuntungan bersikap jujur dan contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pada layar monitor kalian terlihat ada dua buah gambar. Di sana ada seorang anak yang bernama Ida dan ibunya. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan pada gambar tersebut? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Dan ada yang bisa menceritakannya? Ya. Pada gambar di sini, seorang anak yang bernama Ida telah diperintahkan oleh ibunya untuk membeli sabun. Lalu di gambar selanjutnya terlihat Ida sedang mengembalikan uang kembaliannya kepada ibunya. Kira-kira apa ya? Kira-kira boleh gak ya kalau misalkan uang kembaliannya kita sembunyikan dan tidak dikembalikan? Nah, benar. Tidak boleh menyembunyikan uang kembalian yang kita dapatkan melalui uang belanjaan dan harus dikembalikan segera kepada ibu kita atau ayah kita. Nah, selanjutnya di layar monitor kalian terdapat gambar dan sebuah kalimat, yaitu adalah jujur adalah lurus hati. Jujur berarti berkata apa adanya, dan jujur merupakan perbuatan yang terpuji. Nah, di sini siapa hayo yang pernah melakukan berbohong? Mudah-mudahan tidak ada ya. Hebat. Mudah-mudahan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang jujur. Ya, oke. Berikutnya kita simak video pada layar berikut ini. Daulat Kreatif Indonesia. Kok jusnya tumpah? Siapa yang numpahin, Dok? Leh? Mi, tadi ada kucing lari, Mi. Terus nabrak jusnya. Jadi tumpah deh. Bohong, itu apa?
buatan Umi enak banget. Laili suka deh. Kue buatan Umi kan emang enak, Dek. Iya, Mas Jamal. Aduh, Ya, Dek, tumpah semua kan jusnya. aduh, maaf ya Mas. Habis Laili nggak sengaja tadi. Ya udah, gak apa-apa, Dek. Ayo kita bersihkan. Iya Mas. Loh, kok jusnya tumpah? Siapa yang numpahin, Dok? Le? Anu Mi, tadi Ada kucing lari Mi. Terus nabrak jusnya. Jadi tumpah deh. Loh, Dek. Tenang aja Mas. Beneran gara-gara kucing kan? Jamal? Leili? Ya udah, rapopon, Dok. Le, biar Umi buatin lagi yo. Nggak usah Mi, biar Jamal buat sendiri aja. Laili bantuin ya Mas. Iya, Dek. Hehehe. Ya udah, bisa toh Le buat jusnya. Bisa kok Mi. Hati-hati kalau pakai blendernya. Ingat yo Le. Iya Mi. Ya wes, Umi mau istirahat dulu yo. Dek, kenapa tadi kamu bohongin Umi? Padahal kan yang numpahin jus itu kamu, bukan kucing. Bohong, Dek. Bohong. Bohong. Iya, bohong. Iya Mas Jamal. Oke. Kok oke sih? Hihihi. Bohong itu apa sih Mas? Laili nggak tahu. Bohong itu... bohong ya bohong, Dek. Sebentar ya. Dari buku catatannya Mas Jamal, bohong itu menyembunyikan kebenaran, Dek. Misalnya kamu punya skuisi, terus teman kamu mau minjem, tapi kamu umpetin skuisinya dan bilang skuisinya nggak ada. Nah, itu namanya berbohong, Dek, karena kamu mengatakan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Oh, jadi begitu ya Mas? Sekarang udah ngerti kan? Jadi bohong itu menyembunyikan kebenaran ya Mas? Nah, itu kok tahu? Kan tadi Mas Jamal yang ngasih tahu. Oh, iya ya. Oh iya, bohong juga termasuk perbuatan dosa yang bisa membawa kita masuk neraka loh. Apalagi kalau sampai membohongi orang tua, dosanya besar banget. Ih, Laili nggak mau masuk neraka Mas. Laili takut. Berarti mulai sekarang nggak boleh berbohong lagi ya, Dek? Iya Mas. Ya udah, sekarang minta maaf sana sama Umi. Dan ngaku kalau tadi kamu udah berbohong. Iya Mas. Umi, Laili mau minta maaf ya Umi. Loh, Dok, kok datang-datang nangis? Ono apa toh? Tadi Laili udah bohongin Umi. Yang numpahin jusnya Laili Umi, bukan kucing. Kucingnya nggak salah apa-apa. Laili yang salah Umi. Walah, wes ndak apa-apa, Dok. Yang penting kamu udah berani mengaku kalau kamu salah. Dan itu hebat. Laili udah tahu kan hukuman bagi orang yang suka berbohong? Udah Umi, Laili nggak mau masuk neraka Umi. Maafin Laili ya Umi. Iyon, Dok, wis yo. Umi udah maafin sebelum kamu minta maaf kok. Beneran Umi? Terima kasih Umi. Duh, anakku yang cantik sendiri, wis pinter sekarang. Jamal juga pinter kan, Umi? Anak Umi memang pinter-pinter semua. Halo teman-teman. Ayo, siapa yang pernah berbohong? Jangan berbohong lagi ya, karena bohong itu nggak baik loh. Oh iya, terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terus nyalain tombol loncengnya supaya bisa tahu deh update video terbaru dari Jamal Laili. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Temukan keseruan dan pengetahuan baru di petualangan Jamal Laili. Pasti seru deh. Dadah. Nah, oke. Gimana? Seru kan videonya?
Nah, kalian telah menyaksikan video Jamal dan adiknya Laili. Nah, Laili tadi sempat berbohong ya. Dia berbohong kepada uminya. Katanya yang menumpahkan jusnya adalah seekor kucing. Tapi sebenarnya Laili yang menumpahkannya. Tapi Laili telah mengakui kesalahannya dan jujur kepada uminya. Dan begitulah kita seharusnya. Kalau kita mempunyai kesalahan, maka kita wajib mengakui kesalahan tersebut, lalu meminta maaf kepada seseorang yang tersakiti hatinya. Oke, berikutnya di sini ada gambar, lalu ada pertanyaan. Apa sih keuntungan dari bersikap jujur? Kalau kita jujur, apa untungnya buat kita? Dan kalau kita berbohong, apa sih ruginya untuk kita? Kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, orang jujur itu hidupnya selalu mujur. Apa sih Pak Ardi mujur itu? Mujur itu berarti selalu beruntung. Orang yang jujur tidak akan mau berbohong, dan berbohong mengakibatkan dosa besar. Nah, tadi dijelaskan oleh Kak Jamal dalam video tersebut bahwa orang yang berbohong akan berdosa dan nanti akan disiksa di api neraka. Ayo, kita semua tentu tidak mau ya disiksa oleh Allah di dalam api nerakanya. Bahkan api dunia saja yang kita sering lihat itu panasnya hanya sedikit. Bagaimana di api neraka? Wah, menyeramkan sekali ya. Kalau gitu kita lihat kisah berikut ini. Nah, di layar monitor kalian ada 3 buah gambar. Siapa yang dapat menceritakannya? Wah, oke. Kalau seperti itu, Pak Ardi yang akan cerita. Nah, di gambar yang pertama, di atas, di sini adalah kisah seorang pelayan raja. Di sini ada 2 pelayan raja, di mana yang satu itu adalah pelayan yang selalu membawa minuman sang raja, dan yang satu lagi adalah pelayan yang selalu membawa roti kepada sang raja. Dan kedua pelayan ini diadili pada gambar kedua. Pada gambar 1.5 terlihat 2 pelayan sedang diadili. Kedua pelayan tersebut dituduh untuk meracuni sang raja. Nah, pelayan yang membuat minuman kepada sang raja berkata jujur. Dia tidak ingin meracuni sang raja. Akan tetapi, pelayan pembawa roti berkata berbohong. Akhirnya, perkataan bohong seorang pelayan tersebut telah diketahui oleh salah seorang dari sang raja. Nah, jadi pelayan pembawa roti tersebut ketika ketahuan berbohong, maka dia dihukum oleh sang raja dan dikeluarkan dari kerajaan Mesir tersebut. Nah, seorang pelayan pembawa minuman tetap dijadikan seorang pelayan dan diberikan hadiah yang banyak oleh sang raja karena kejujurannya. Nah, begitulah ceritanya. Jadi, kalau kita jujur, tentu kita akan beruntung. Selain beruntung, akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berbohong, maka siap-siap akan ada hukuman atau siksa api neraka yang akan menunggu kita. Nah, selanjutnya pada layar berikutnya adalah contoh dari perilaku jujur. Ayo, tadi kita telah menyaksikan sebelumnya video-video dan cerita-cerita pada hari-hari sebelumnya. Nah, apa sih contoh perilaku jujur itu? Ayo angkat tangan yang tahu dan telah mendengar kisah sebelumnya. Ya, benar. Yang pertama adalah mengembalikan sisa belanjaan yang diberikan oleh ibu. Nah, sebelumnya tadi ada kisahnya, seorang anak yang bernama Ida dan ibunya. Dan yang kedua adalah tidak mencontek.
Ayo, siapa nih yang pernah mencontek? Nah, mudah-mudahan tidak ya semuanya ya, dan semuanya jujur dan mengerjakannya sesuai kemampuan masing-masing. Dan kalian adalah anak-anak hebat dan bisa mengerjakan soal ujian dengan baik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tidak berkata bohong. Nah, tadi kita telah menyaksikan video Leily dan Jamal. Nah, si Leily ini dia awalnya berkata bohong, lalu dia mengakui kesalahannya dan berkata jujur kepada uminya. Nah, begitulah kita seharusnya, tidak boleh berkata bohong, dan kita harus selalu jujur dalam keadaan apapun dan dimanapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita dan selalu menyaksikan perbuatan kita setiap saat. Yang terakhir adalah meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Nah, tadi juga kita telah menyaksikan video Leily dan Jamal. Si Leily mengakui kesalahannya. Nah, itu ya yang harus kita contoh dalam pembelajaran kali ini. Kita harus belajar untuk selalu jujur dan mengakui kesalahan kita jika kita salah. Nah, berikutnya adalah kini aku tahu. Nah, dari tadi kita belajar dari awal sampai pada saat ini, apa sih yang kita tahu? Nah, yang kita tahu adalah yang pertama, yaitu kejujuran dapat dipercaya orang lain. Kalau kita jujur, maka kita akan selalu dipercaya oleh orang lain, dan orang lain akan menyukai kita karena kita selalu berkata jujur dan selalu jujur. Yang kedua adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini nih, Allah selalu melihat perbuatan kita. Jika kita jujur, maka Allah akan sangat senang sekali. Ketika Allah senang, kita akan disayang sama Allah. Apa yang kita pinta, apa yang kita inginkan, pasti Allah akan memberikan kemudahan untuk mendapatkannya. Ayo, siapa yang mau disayang sama Allah, angkat tangan. Nah, semuanya Pak tentu mau disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang ketiga adalah memberikan kemanfaatan bagi sesama. Jadi kejujuran kita itu akan bermanfaat juga untuk orang lain. Semuanya akan saling menyayangi. Sesama teman akan saling menyayangi. Sesama keluarga, sesama saudara, semuanya pasti akan sangat senang sekali jika kita menjadi orang yang jujur. Yang keempat adalah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan. Seperti kisah yang tadi, kisah dua pelayan sang raja, di mana yang berbohong itu akan mendapatkan hukuman, dan yang tidak berbohong maka Allah lindungi dari segala kejahatannya, dari segala kejahatan yang akan menimpanya. Nah, seperti itulah kalau kita jujur. Makanya kita dimanapun kita berada, kita harus berkata yang jujur. Lalu yang terakhir adalah tentu mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa yang mau masuk surga? Nah, termasuk Pak Ardi ya. Pak Ardi juga ingin masuk surga. Tapi jika kita berbohong, tentu sebaliknya Allah menyiapkan api neraka yang sangat panas bagi orang yang suka bohong. Oke. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Maka yang kita dapat pada hari ini tentunya tidak boleh berkata bohong dan harus selalu jujur. Ada pertanyaan untuk sampai sini? Jika tidak ada, maka Pak Ardi akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.